Salam bela negara bersama saya Yohanes Lukas Donianggoro dari Fakultas Pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang analisis banjir di daerah Dasyat Sumatera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes Lukas Donianggoro dengan NPM 22025010196. Jadi pada makalah ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya yang menyebabkan banjir di Dasyat, kemudian juga meninjau secara ilmiah tentang faktor-faktor apa pemicunya, lalu juga meninjau bagaimana solusi yang bisa diterapkan untuk mengurangi resiko banjir tersebut. Gambar yang ada di layar ini merupakan salah satu channel yang meliput berita tersebut. Channel ini adalah Metro TV. Judul beritanya adalah sudah 1 pekan banjir masih merendam rumah warga di Pekanbaru. Berita ini menjabarkan bahwa peristiwa banjir tersebut berhasil menyebabkan 3.923 kepala keluarga atau 10.139 warga terdampak dan juga menyebabkan sekitar 3.867 unit rumah warga terendam dengan ketinggian air mulai dari 30 cm sampai dengan 100 cm. Hasil analisis kondisi umum dari Dasyat menjelaskan bahwa sungai ini memiliki kedalaman sekitar 20-30 meter dan panjang mencapai kurang lebih 300 km. Bagian hulu Sungai Siak merupakan muara 2 anak sungai utama, yaitu Sungai Tapung Kiri dan Sungai Tapung Kanan yang terletak pada wilayah Kabupaten Kampar. Bagian hilir dari Sungai Siak berada di sekitar Laut Selat Malaka. Hasil studi literasi juga menemukan bahwa terdapat aktivitas pemukiman penduduk di sepanjang bahu aliran Sungai Siak yang membuang limbah masuk ke sungai. Limbah tersebut diantaranya meliputi limbah plastik, limbah industri, limbah domestik yang tidak diolah, limbah aktivitas pertanian, dan juga ada tambahan dari material sedimen erosi lahan. Febrianti juga menjelaskan bahwa Sungai Siak kerap kali digunakan untuk fasilitas sektor transportasi, irigasi pertanian, dan sumber ekonomi masyarakat sekitar. Berikut ini adalah petanya. Banjir yang tadi, yang tanggal 3 Maret sampai dengan 7 Maret 2025 itu terjadi di sini, di Pekanbaru. Sungai Siak sendiri memiliki hulu di sini dan hilir di sini, di Selat Malaka. Kemudian, berikut adalah peta dari area rawan banjir di Dasyat yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Dapat dilihat di sini bahwa yang areanya mendapatkan sorot merah ini merupakan area yang sangat tinggi rawan banjirnya. Sementara yang kuning adalah area yang memiliki tingkat kerawanan banjir sedang. Kalau yang abu-abu tidak terkena dampak banjir. Kita tahu bahwa hulu Dasyat itu ada di sini dan hilirnya ada di sini. Berdasarkan gambar peta ini, dapat diketahui bahwa nyaris hampir dari seluruh bagian Dasyat masuk ke kategori tingkat kerawanan tinggi, terutama yang ada di sebelah bahu sungainya itu sendiri. Pekanbaru pun tidak luput dari hal tersebut. Dia masuk ke zona merah. Itulah mengapa kemungkinan ada banjir yang pada tanggal 3 Maret 2025 tadi terjadi. Karena memang pada dasarnya zona tersebut masuk zona rawan banjir tinggi. Penumpukan limbah-limbah tersebut di sepanjang dasar Sungai Siak pasti memiliki dampak, yaitu adalah mengurangi volume sungainya. Arfi DKK juga menjelaskan berdasarkan studi literasinya bahwa faktor paling umum yang menyebabkan banjir dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alamnya sendiri adalah curah hujan tinggi dan juga topografi daerah yang cenderung datar sehingga membuat aliran dari sungai tadi melambat. Kemudian untuk faktor manusianya yaitu adalah adanya alih fungsi penggunaan lahan dari daerah hijau serapan menjadi lahan pemukiman atau lahan pertanian. Meninjau kasus sebelumnya yaitu bencana banjir di Pekanbaru Provinsi Riau, Sumatera yang berlangsung selama 4 hari, informasi dari media center Riau Go ID pada tanggal 17 Maret 2025 juga melaporkan bahwa salah satu faktor penyebabnya itu adalah karena hujan deras. Dari sini kita tahu bahwa sungai ini memiliki masalah paling besar yaitu adalah dalam sampah. Sampah-sampah yang masuk dari aktivitas penduduk
ini kemungkinan besar mengurangi volume sungainya, sehingga ketika ada debit air hujan yang lebih besar dari biasanya masuk, sungai tersebut tidak dapat menampung keseluruhan airnya, lalu meluaplah dan menjadi banjir. Oleh karena itu, solusi yang saya sarankan adalah dengan menjaring sampah-sampah yang masuk tersebut seefisien mungkin. Bagaimana cara mendapatkan efisiensi tadi, yaitu adalah dengan menempatkan jaring-jaring di sungai yang fungsinya adalah untuk merangkap sampah di titik-titik rawan terjadi pembuangan sampah ke sungai, lalu diangkat secara berkala. Solusi teknis sudah, sekarang kita masuk ke solusi sosial. Siregar BKK memberikan contoh bentuk pendekatan sosial yang bisa dilakukan, yaitu dengan memberikan edukasi 3R, lalu membuat penerapan model praktik 3R yang produktif dan menguntungkan bagi masyarakat sekitar daerah DAS. Contoh model praktik 3R produktif adalah dengan membentuk komunitas koperasi bank sampah yang bisa memberikan keuntungan finansial bagi setiap warga pelaku. Kemudian untuk mengatasi masalah erosi sedimen di Dasia, Pak Budi menjelaskan bahwa bangunan pengendali sedimen yang dibangun di daerah hulu dapat digunakan untuk menahan sedimen hasil erosi agar tidak mengalir sampai ke hilir. Selain itu, dasar Sungai Siak, jika misalnya sudah terlalu dangkal, maka perlu dilakukan pengerukan secara berkala untuk mengembalikan volume sungai yang tadinya dalam. Kesimpulan yang didapat dari hasil studi literasi terhadap Dasia mengungkapkan bahwa masalah yang paling mendasar, masalah yang paling besar dialami oleh Dasia adalah berupa pembuangan limbah masuk ke sungai. Limbah tersebut dibuang oleh masyarakat maupun dari hasil erosi sedimentasi. Sebenarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sudah mengatur hal ini pada pasal 29 ayat 1 huruf E yang melarang setiap orang membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan. Dan jelas saja sungai bukan merupakan tempat untuk membuang sampah. Oleh karena itu, solusi yang sudah disebutkan tadi kemungkinan pasti bisa untuk menyelesaikan masalah ini, karena pada dasarnya dengan menjaring keluar sampahnya serta membuat masyarakatnya untuk lebih termotivasi agar tidak membuang sampah ke sungai dengan mengikutkan mereka pada kegiatan koperasi bank sampah, dapat membuat kemungkinan input sampah tersebut untuk masuk ke dalam sungai itu menurun. Terakhir, untuk masalah sedimentasi atau endapan sedimentasi erosi di dasar sungai dapat dilakukan dengan membangun pengendali sedimen di dua sungai yang merupakan hulu dari Sungai Siak, yaitu adalah Sungai Tapung Kiri dan Sungai Tapung Kanan. Kemudian juga perlu dilakukan pengerukan kepada dasar Sungai Siak untuk mengurangi tumpukan sedimentasi sehingga mengembalikan volume dari Sungai Siak tersebut. Keempat solusi di atas harus dipadukan sehingga mampu mengurangi degradasi dan resiko banjir di Dasia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.